Halo Ibu-Ibu canggih, ya, selamat malam. Gimana nih kabarnya? Kali ini kita ketemu lagi di YouTube Live dengan tema acara budgeting belanja bulanan di bawah 2 juta, ditemani oleh, jadi kita dapat eh, akan dengar sharing-sharing inspirasi juga dari Mom Feti Iraningsih. Halo Mom Feti Ira. Halo Mom Feti. Halo Halo. Bunda. Dengan Ibu Feti Iraningsih yang Instagramnya @feti_ira36. Beliau ini adalah financial momfluencer yang kemarin cukup viral ya dengan postingannya yang apa ya, belanja bulanan di bawah 2 juta, dan itu tuh benar-benar bisa sangat bermanfaat, semuanya sampai detail, ada sampai sedekah kalau saya kepo sedikit itu. Dan daripada kita penasaran, langsung aja untuk Ibu Feti Ira bisa sharing-sharing kepada ibu-ibu canggih yang lainnya. Mari Ibu Feti. Tong Bun, soalnya sinyalnya ini muter terus. Aduh, aduh. Ibu Feti. Ini udah banyak banget ini. Halo. Halo Ibu Feti. Iya ya. Mom Tiara pertanyaannya. Tadi kepotong gimana tadi kan tentang mengenai budget bulanan itu, terus kepotong Mbak rekoneksi. Mungkin bisa diulang Mom Tiara pertanyaannya. Halo Ibu Feti. Halo. Iya, Bu. Oh iya. Jadi kan kemarin aku sempat lihat nih di postingannya Ibu Feti itu. Nah, pertama itu kira-kira apa sih pertimbangannya Ibu Feti dalam menghitung budget bulanan bisa sampai serapi itu, sampai bisa sampai ke kantong-kantong ada sedekah dan lain-lainnya, itu seperti apa? Pertimbangannya seperti apa? Pertimbangannya seperti apa ya? Pokoknya kan kalau kita nggak membuat budgeting dulu, pasti kita nggak punya ancang-ancang untuk kedepannya gitu. Jadi dengan adanya budgeting kan itu lebih membuat kita untuk direm kayak gitu dalam untuk kebutuhan, terus kewajiban kayak gitu. Nah, sebelumnya itu latar belakangnya Ibu Feti sendiri apakah dulu tentang ekonomi atau pernah ikut seminar atau seperti apa gitu? Oh enggak sih, aku cuma apa ya? Mungkin dulu kan pernah dari pas zaman sekolah SMK itu udah dikasih amanat untuk megang uang bulanan sendiri. Jadi kan mau nggak mau harus bisa ngatur untuk keuangan. Gitu. Terus awal mula itu gimana sih Ibu Feti itu menghitung uang bulanannya selama ini? Dan itu udah dimulai dari pertama kali menikah atau baru-baru ini aja sehingga bisa sampai sharing ke Instagram ya Ibu Feti ya, itu sampai bisa viral. Dan Iya. itu bagus banget loh, menginspirasi khususnya saya ya. Gimana coba
sharing ke ibu-ibu canggih yang di sini semuanya. Nah, itu ada banyak banget nih ibu-ibu canggih. Halo. Jangan lupa juga ya untuk ibu-ibu canggih nanti sharing keseruan mengikuti YouTube Live ini ke Instagram, tag ibu-ibu canggih dan juga Ibu Feti Ira. Jangan lupa follow Ibu Feti Ira juga untuk mendapatkan hadiah yang untuk 3 orang pemenang. Silakan Ibu Feti. Ya, Bagaimana cara tadi membagi? sinyalnya agak susah. Gimana, Bunda? Jadi gimana sih Ibu tuh caranya membagi itu? Apakah udah dimulai dari sejak pertama kali menikah atau baru-baru ini aja? Oh, itu Sama. dari awal itu udah membuat. Ya. Kayaknya sinyalnya Ibu Feti. Oh ini udah masuk lagi nih Ibu Feti. Halo, Bun. Iya. Ya bisa dilanjutkan Ibu Feti. Kedengaran ya, Bun ya? Ya dengar-dengar. Jadi kalau aku bikin budgeting itu dari sebelum nikah kan udah belajar. Terus awal nikah itu aku bikin budgeting, tapi kadang itu masih suka kebablasan gitu loh, Bun. Nah, terus setelah kemarin itu kan sempet kena masalah kayak gitu, masalah ekonomi keuangan. Nah, disitulah saatnya lebih menata lagi. Jadi ini mulai baru-baru ini aja ya Ibu. Dan sebelumnya itu apakah emang pernah ada kayak apa ya kesalahan gitu waktu membuat budgeting bulanan atau yang lainnya gimana Ibu Feti? Kalau budgeting tetap di budgeting iya kan, tapi kan kebablasan kayak gitu karena memang nggak nyukup kayak gitu. Memang udah bikin budgeting tapi ternyata dalam sebulan itu nggak nyukup karena ada faktor bayar hutang dan lain-lain seperti itu. Tapi untuk sekarang udah banyak perubahan juga dengan cara budgeting Ibu sekarang ini. Iya, alhamdulillah sih. Terus untuk dilihat dari Ibu bikin cara budgeting itu ya, itu tuh barang-barang yang paling utama yang harus masuk itu apa aja sih Bu? Coba Ibu bisa sharing tentang apa ya teknisnya itu pertama kali Ibu bisa masukin apa yang pokok, terus nanti baru kalau ada sisa-sisa masuk kemana seperti itu. Itu sharing aja santai sih di sini sama ibu-ibu canggih yang lainnya. Kalau untuk aku pribadi, terutama itu kan kalau dari penghasilan kita itu kan 2,5% bukan milik kita ya Bun ya. Iya. Jadi itu kan wajib disedekahin. Terus kalau yang paling utama itu bayar kewajiban dulu. Nah setelah itu baru kita bagi-bagi untuk kebutuhan. Kalau untuk kebutuhan mah bisa dihemat-hemat lah ya. Yang penting kan kewajiban sama 2,5% itu hak orang lain itu udah dikasihkan. Berarti kan, mohon maaf ya kan kalau kita lihat mungkin dengan penghasilan yang cukup gitu mungkin ya, nggak berlebih tapi ibu bisa sampai bikin sedekah gitu kan. Dan itu sampai sekarang tetap bisa Bu? Tetap sekarang bisa. Bisa kan, cuma kan kadang kayak ada kayak dana yang mendadak gitu, seperti mungkin banyak yang ditanyakan seperti untuk servis ataupun dana-dana yang lain itu dari mana. Sebenarnya sih
itu dari sisaan juga uang belanja gitu ya Bun, kan aku nggak, walaupun aku bikin anggaran sekian itu nggak habis sekian gitu loh, kadang masih ada sisa-sisa, itu kan dari sisanya aku kumpulin gitu. Dan semisal itu nggak nyukup, bener-bener kepepet kayak gitu, itu nanti suami aku biasanya sih cari tambahan gitu. Gitu. Mohon maaf, itu kan juga Ibu Feti juga ada tambahan juga kan selama ini jadi influencer ya Bu ya, di YouTube. Iya. Di YouTube dan juga Instagram. So, aku ini pertanyaan yang mungkin juga bisa mewakili ya. Selama ini tuh kayak penghasilan dari ibu sama suaminya itu apakah dicampur terus dijadikan satu lalu dibuat anggaran jadi satu gitu atau seperti apa? Jadi ibu bisa sharing lebih detail gitu maksudnya. Jadi ada seperti yang ibu tuliskan itu. Tapi kan kalau ibu dituliskan itu kan lebih ke nggak bisa ibu jelaskan langsung kan. Di sini ibu bisa jelaskan langsung. Jadi penghasilan sekian paling utama nanti akan masuk ke kantong belanja untuk ini atau pengeluaran itu yang lainnya seperti itu. Halo Ibu Feti. Mohon maaf Bun, sinyalnya baru nyangkul lagi. Ya. Gimana tadi Bun? Jadi bisa Ibu jelaskan Bu Feti itu kan kalau di Instagram secara tertulis ya. Nah, secara lisan itu Ibu cerita aja sih sharing ke ibu-ibu canggih yang lainnya. Penghasilan suami berapa, penghasilan ibu itu berapa, apakah dicampur ataukah selama ini memang sudah kesepakatan untuk ya penghasilan berdua adalah penghasilan keluarga atau dibagi-bagi ini semua hanya penghasilan suami dan penghasilan saya sendiri gitu. Itu bisa ibu bisa sharing secara detail gitu. Adiknya lagi batuk ya Bu? Oke. Ya ya. Jadi kalau penghasilan suami itu aku setiap bulan kan ngambil di ATM gitu ya Bu ya. Iya. Itu satu udah dipotong sama BPJS sama yang lain-lain, itu bersihnya itu sekitar 1.900.000 lebih berapa, nggak nyampe 50.000 gitu, tapi aku dalam setiap bulan itu selalu mengambilnya 1.900.000, itu nanti ikut ke tabungan wajib itu kan 100.000. Makanya dalam Instagram itu aku selalu nulis untuk pendapatan suami itu 1.800.000 ya, mohon maaf. Itu udah bersih ya, dari kantornya suami itu aku ngambilnya segitu. Terus kalau untuk pendapatan aku di YouTube itu aku belum tentu dapat penghasilan setiap bulan. Dan kalau di YouTube itu kalau belum 1.300.000 itu tidak bisa masuk ke rekening. Kalau untuk pendapatan aku dari Instagram dari beberapa endorse itu, aku nggak utik-utik gitu, aku simpan aja di dalam tabungan aku. Nah, sewaktu-waktu semisal ada kebutuhan yang memang mendesak dan tidak bisa diambilkan dari uang bulanan aku, terpaksa aku harus ngambil dari uang itu. Oh, gitu ya Bu ya. Nah, sambil aku bacain pertanyaan yang ada di YouTube ya ini. Dari Ibu Canggih Endang, Lala Siregar. Bagaimana sih cara sebagai ibu agar tidak tergoda dengan tanggal cantik seperti 12.12, 11.11 ini yang ngajarin sama itu ya. Diskon gede-gedean dan menggunakan pay letter untuk sistem pembayaran. Itu gimana sih? Karena jujur aku juga itu kayak tergoda gitu untuk menggunakan pay letter. Karena mikirnya kan, lumayan nih 12 kali bayarnya, 6 kali gitu. Itu Ibu Ira, tips triknya gimana sih untuk tidak tergoda dengan diskon-diskon seperti itu? Kalau Ibu Fati. Halo Ibu Fati. Iya, Bu. Iya, tadi ada pertanyaan nih sambil aku bacain ya, pertanyaan dari yang di YouTube. Dari Ibu Endang. Bagaimana sih cara kita sebagai ibu agar tidak tergoda dengan tanggal cantik seperti 12.12, diskon gede-gedean, dan menggunakan pay letter?
Gini, kalau untuk diskon gede-gedean, semisal budget aku masih cukup, masih ada, aku kira-kira cukup nih untuk sebulan nih uang aku, terus aku masih punya sekian, aku bisa aja sih check out, tapi yang bener-bener aku. Oh, Ibu Kati, kayaknya di Pekalongan ini. Halo Ibu Feti. Ibu Feti. Ya, Ibu Feti udah dengar lagi belum? Ya. Oh. Halo Bu Tiara. Halo. Halo Bu. Iya, halo. Kenalin, ini Bu Binanda. Mungkin Iya. aku juga akan ikut buat diskusi malam ini ya, akan Oh ikut iya, juga iya. untuk sharing-sharing malam ini. Karena Bu Feti sinyalnya lagi agak gangguan, mungkin kita bisa sedikit sharing ya, Bun. Iya, oke. Oke. Oh, ini Bu Fetinya udah balik lagi. Oh iya, Oh, lagi ada masalah lagi. Terakhir tadi pertanyaannya tentang gimana sih Bu caranya supaya nggak tergoda untuk belanja-belanja waktu ada momen-momen kayak Harbolnas gitu ya, 12-12 dan segala macam gitu ya. Iya. Oke, Bu Feti mungkin boleh dijawab dulu Bu, kira-kira gimana tuh Bu cara Bu Feti menahan diri dari godaan diskon kayak 12-12 atau diskon belanja yang besar-besar, biasanya gimana tuh Bu cara menahan dirinya? Cara aku ingat ke budget. Oke, jadi tadi Bu Feti sempat bilang katanya caranya Bu Feti untuk menahan diri itu biasanya lebih ingat ke budget. Jadi kan tadi di awal Bu Feti udah cerita ya Bu, kalau misalnya Bu Feti itu biasanya penghasilan per bulan itu udah di pos-pos. Jadi misalnya penghasilannya tadi 1.900.000 untuk belanja dapur sekian, untuk belanja kebutuhan anak-anak sekian. Nah gitu. Jadi gimana caranya untuk nggak tergoda belanja 12-12 itu adalah dengan mengingat nih pos-pos belanjanya nggak ada pada tempat yang tepat gitu. Jadi mungkin buat ibu-ibu di rumah, buat ibu-ibu canggih di rumah, kalau misalnya tergoda atau mau belanja karena diskon yang besar-besaran, mungkin bisa juga nih ikut tips dan trik dari Bu Feti, yaitu dengan cara menahan diri. Ingat nih, oh ini nggak ada di dalam budget atau ini udah lebih dari budget, jadi nggak lanjut nih belanjanya gitu. Kalau Bu Tiara sendiri biasanya gimana tuh Bu? Sama seperti Ibu juga sih. Cuman namanya ibu-ibu ya, kadang tuh kayak ya udahlah ya, nggak apa-apa gitu 12 kali. Bisalah dibayar gitu. Tapi ntar nyesel gitu, iya ya kalau lama-lama kok ditumpuk 12 kali, tapi barangnya banyak banget ya. Terus akhirnya nyesel. Tapi dengan triknya Bu Feti ini jadi inget juga sih aku akhirnya nggak akan gitu lagi gitu. Mungkin dari ibu-ibu yang lain juga ada sharing-sharing nih di YouTube. Kolom komen. Oh iya, Ya, mungkin boleh komen dibacain tuh Bu. Boleh juga ibu-ibu yang lain ya. tulis di bawah ya. Biasanya gimana tuh caranya menahan diri dari godaan diskon besar-besaran. Nanti Mom Tiara akan bantu baca ya Bu. Bu Tiara akan bantu baca kira-kira kalau ibu-ibu lain tips dan triknya gimana nih untuk mengatasi menahan diri dari godaan diskon yang besar-besaran. Gitu. Boleh Bu, kalau udah ada yang sharing di kolom komen mungkin boleh dibantu bacain ya Bu Tiara. Udah ada belum nih Bu komen-komen yang masuk tentang cara menahan diri dari godaan diskon besar-besaran? Ini dari Ibu Endang Titik Sulasmi nih.
Boleh. Setuju Bu, banget. suaranya agak jauh, boleh dideketin lagi, Bu, biar Gitu ibu ya, canggih di rumah lebih kedengeran. Setuju banget nih Bunda, aku lebih suka beli langsung pas butuh daripada di barang diskon gitu. Wah, iya benar. Iya sih, tapi benar juga kadang itu ada sih yang kayak dibikin diskon, padahal aslinya emang harganya segitu ya. Cuman kan kita sering kayak lapar gitu, lapar mata kan lihat, ih diskonnya 90% gitu, padahal harganya dinaikin sebenarnya kan ya. Oke, ini Bu Feti udah balik lagi nih. Mungkin bisa sambil dijelasin nih Bu Feti tadi selain kalau mau nahan diri dari godaan diskon tuh selain mengingat budget, biasanya Bu Feti ngapain lagi tuh, Bu? Kalau aku sih kebetulan juga nggak terlalu suka-suka banget sama itu loh. Kalau aku lebih suka ke jajan gitu Bun daripada beli-beli kayak gituan. Jadi godaannya jajan ya, emang godaannya beda-beda kita ya. Sayang, nggak boleh nangis. Ini Bu Feti ini benar-benar influencer nih karena sambil memberi ilmu ke ibu-ibu yang ada di rumah sambil tetap mengurus anak ya Bu. Oke, boleh mungkin Bu Tiara pertanyaan selanjutnya apa Bu? Boleh dibantu pilih lagi dari comment section di YouTube. iya, Yang ini menarik dari- kira-kira pertanyaannya yang mana nih? Gitu. Ini dari Ibu Sulastri nih, dari Bu Sulastri @lastri_pic_unt @lastri_pic ya ini. Untuk belanja bulanan yang mana ya Bu, yang bagus langsung beli di supermarket, dan jenis yang mana yang sebaiknya di pasar aja. Jadi Ibu Feti itu selama ini belanjanya gimana sih di pasar itu, yang apa aja, terus yang di supermarket itu apa aja gitu. Kalau di supermarket aku biasanya nyari yang seperti minyak goreng dapat harga promo itu lebih murah. Kalau yang lainnya aku beli di toko kelontong aja yang harga grosir. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau di toko kelontong itu juga ngaruh ya Bu ya? Kadang kan kalau di toko kelontong kayak sedikit-sedikit gitu kan mahal gitu kan. Berarti nggak langsung 1 bulan kita belanja langsung gitu. Langsung belanja kan aku cari tokonya itu yang buat pulaan kayak gitu loh Bun. Oh, jadi gitu. kalau semisal beli Grosir gitu ya, serenteng grosir. itu lebih murah harganya. Terus itu untuk apa aja Bu? Maksudnya untuk beras, untuk mie misalkan, atau gula gitu. Iya, untuk sebangsa kopi kayak gitu, mie instan. Jumlahnya apa gimana ya, Bun? Iya, barang-barangnya. Maksudnya kayak Ibu beli gula, beras itu di supermarket, terus beli apa ya, kopi di pasar kayak gitu. Selama ini Ibu lebih memilih, kan itu bisa jadikan kita tips ya. Kalau beli ini lebih baik di pasar nih, kalau beli ini lebih baik di supermarket nih, kayak gitu. Kalau di supermarket itu lebih condongnya ke minyak goreng, terus sabun cuci piring, sama pewangi. Kadang pewangi ada yang harganya lebih murah. Kalau untuk beras, gula gitu di pasar atau di toko kelontong? Kalau di toko kelontong itu sebangsa kayak adem sari, kopi kayak gitu. Itu terus mie instan itu harganya lebih miring gitu, Bu. Jadi gitu Bu, untuk Ibu Sulastri dan semuanya. Kalau Ibu siapa? Ibu Feti itu belanja yang kayak kopi untuk apa ya? Untuk snacking gitu ya Bu ya. Itu mungkin di toko kelontong. Tapi untuk kebutuhan bulanan pokok seperti sabun dan lainnya, itu kan banyak juga di swalayan dan kadang menawarkan diskonan juga ya Bu ya? Iya, betul. Gitu. Mau dilanjutin Bu Feti atau kita baca lagi pertanyaan selanjutnya ya Bu ya? Dari gini Bu Tiara, mungkin tadi kan Bu Feti udah jawab nih. Aku di sini bantuin Bu Tiara buat ini kali ya Bu, buat nyimpulin jawaban-jawaban dari Bu Feti. Karena kan tadi sinyalnya agak putus-putus nih, biar informasinya diterima secara lengkap. Jadi tadi kalau Bu Feti dan Mom Tiara ngobrol tadi, Bu Feti dan Bu Tiara ngobrol, kita bisa tahu nih Ibu, ternyata Bu Feti itu biasanya belanjanya
tergantung jenis bahannya gitu ya Bu, tergantung jenis barangnya. Ada barang-barang yang belanjanya di supermarket, ada juga yang di toko kelontong. Nah, itu biasanya nanti gimana cara menentukannya? Pastinya cari yang lebih murah, misalnya kayak minyak goreng bakal lebih murah di supermarket karena banyak promo gitu. Sementara di toko kelontong yang lebih murah tadi mie instan atau minuman-minuman kayak kopi dan sejenisnya. Nah, ibu-ibu juga di rumah bisa riset lebih lanjut nih di supermarket atau toko kelontong daerah rumah ibu kira-kira lebih murah untuk belanja apa. Gitu ya, Mam Tiara ya. Oke, boleh dilanjut Bu Tiara, Iya. silakan. Kita lanjut ya Ibu Feti. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ratna, Paninda 17. Bu, jika kewajiban yang harus dibayarkan melebihi pendapatan yang diterima, bagaimana ya itu? Terus bagaimana solusi Ibu Feti nih? Saya kasih tips dan triknya untuk tetap memenuhinya tanpa harus berhutang. Karena berhutang sekarang itu kan banyak macamnya ya Bu, ada ShopeePay kok sebenarnya juga ShopeePay Letter kan sebenarnya juga berhutang kan itu. Jadi gimana sih Iya. kewajiban yang harus dibayarkan melebihi pendapatan yang diterima? Itu tips dari Bu Feti seperti apa? Tipsnya itu kan tergantung sama dirinya juga sih Bun ya. Kalau semisal nggak bisa mengendalikan diri, ya pasti bakal lebih besar pengeluarannya gitu. Ya. Jadi itu yang membuat Ibu maksudnya, halo Ibu Feti. Iya, Bun, Ya, itu sorry. gimana sih? Tipsnya gimana jika kewajiban itu harus dibayarkan melebihi pendapatan yang diterima? Kalau kewajiban yang harus dibayarkan itu melebihi pendapatan, mau nggak mau berarti harus mencari tambahan. Nah, selama ini Bu Feti mencari tambahannya itu suaminya, Ibu Feti, atau gimana? Bisa di-sharing, mungkin bisa buat inspirasi juga untuk ibu-ibu canggih yang lainnya. Suami istri sih sama-sama ya punya. Kalau menurut aku kan yang namanya berumah tangga itu kan harus saling membantu, harus saling terbuka kayak gitu kan. Nah, terus kalau semisal suaminya ngebantu cari tambahan di luar, istrinya juga bisa ngebantu. Kayak aku dulu contohnya pas ketika keekonomian aku itu masih benar-benar down itu, aku sambil nyambi jualan gitu. Entah itu aku jualan es jus, aku bungkusin kecil-kecil, aku bawa ke kerjaan. Terus suami aku itu nyari ikan kayak gitu, kayak mancing kayak gitu, nanti hasilnya itu kan bisa dijual. Pokoknya apapun itu ya dilakukan aja selagi halal gitu kan ya. Nah, itu solusinya. Jadi itu bisa jadi salah satu solusi juga ya untuk nggak berhutang. Seperti itu ya Ibu Feti ya? Iya. Jadi itu Bu Ratna, itu tips dari Bu Feti. Jika kewajibannya itu kewajiban yang harus dibayarkan itu melebihi pendapatan, kita bisa cari tambahan. Misalkan dengan Ibu Feti tadi jualan es kecil-kecil ya, lalu jadi momfluencer yang mendapatkan dari Instagram, dari YouTube, seperti itu. Dan suaminya juga, karena itu kita adalah rumah tangga, kan harus bersatu padu untuk gimana caranya sih nggak sampai berhutang, nggak sampai kebanyakan pay letter, seperti itu. Oke, ini masih nungguin sinyal Bu Fetinya ya Bu Tiara? Iya. Iya. Oke, mungkin boleh diulang tuh Bu Tiara pertanyaannya. Kayaknya tadi kurang tangkep, Bu Feti kurang nangkep bentuk pertanyaannya ya Bu. Oh, atau mungkin Bu Tiara sendiri gimana tuh Bu? Kalau Bu Tiara sendiri biasanya kayak gimana tuh Bu tips yang Ibu lakukan untuk menghindari hal-hal yang Ibu sebutkan tadi?
tips-tips untuk nggak menghindari untuk berhutang. Ya ingat aja, ntar dibayarnya pakai apa. Iya betul juga karena kadang-kadang tuh kita berani untuk mengambil pay letter atau mengambil cicilan tuh karena berpikir dibayarnya gampang gitu ya Gampang gitu Bu. kan. Padahal sebetulnya kan nggak selalu ada gitu ya Bu. Oke, oke. Terus kalau Bu Tiara sendiri, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari YouTube, Bu. Atau aku mau tanya sama Iya. Bu Feti. Biasanya kalau Bu Feti sendiri menetapkan budgetnya tuh gimana sih Bu? Misalnya menetapkan budget belanja seminggu nih, kayak misalnya dalam 1 minggu harus keluar berapa ratus ribu nih kira-kira yang idealnya untuk belanja di rumah, untuk belanja keperluan sayuran yang makanan basahnya lah gitu. Kira-kira gimana tuh Bu? Mbak, putus seminggu gitu. Iya, boleh Bu, boleh. Kalau misalnya Ibu Feti biasanya setiap minggu tuh netapin budgetnya berapa sih Bu buat belanja sayur-sayuran atau daging-dagingan gitu Bu? Dalam seminggu itu cuma budget aku 100.000 gitu loh Mbak. Oh, 100.000. Wah, biasanya dipakai pos-posnya gimana tuh Bu penempatannya? Misalnya belanja sayuran boleh dihabiskan sampai berapa puluh ribu, terus belanja dagingnya bisa sampai berapa puluh ribu. Kira-kira gimana tuh Bu penempatan budgetnya Bu? Kalau aku sih nggak ada penempatan khusus, tapi itu aku pasti bisa. Kalau sayuran mungkin sekitar 20.000 itu cukup ya. Terus kalau ke protein hewaninya itu yang lebih banyak sih, biasanya kan lebih mahal juga. Kalau Oh untuk gitu. bawang kayak gitu aku nggak mesti setiap bulan, setiap minggu gitu Mbak. Kan kadang bawang merah masih, jadi untuk minggu depannya kan berkurang kayak gitu. Oh, jadi kalau buat bawang-bawangan atau tambahan bahan yang adisional tuh nggak ada yang terlalu gimana-gimana ya Bu? Iya. Oke, kalau Bu Tiara sendiri gimana nih Bu kira-kira penempatan pos-posnya? Jujur aku masih belajar juga nih di sini. Jadi selain nemenin Bu Ferti, aku juga belajar juga karena biasanya tuh aku kalau ikut belajar gitu kan langsung kayak apa ya? Kayak oke lah aku mau bikin gitu. Tapi ntar jalan setengah bulan, amburadul lagi karena kepingin inilah, kepingin itulah. Dan akhirnya kadang-kadang di akhir bulan gitu, oh akhirnya ya ada kekurangan kayak gitu. Jadi mungkin kalau ikut belajar sama Bu Ferti ini jadi ingat juga gajinya berapa sih, pendapatannya berapa sih gitu. Jadi kalau Bu Tiara sendiri masih berusaha nih Bu ya, masih Masih berusaha berusaha untuk nih. netapin budget yang Oh, minim nih dalam belanja iya, iya. bulanan gitu. Oke. Jadi tadi ibu-ibu di rumah mungkin aku mau sedikit ngerangkumin lagi nih. Kalau kata Bu Feti, kira-kira pos-pos yang dipakai buat Bu Feti belanja per minggunya itu budgetnya cuma 100.000 Bu. Nah itu dibagi nih dari sayuran sama protein-protein yang dibutuhkan di rumah. Nah proteinnya itu ada protein hewani sama protein nabati juga. Buat belanja sayurnya tadi Bu Feti bilang katanya biasanya 20.000 itu cukup untuk belanja 1 minggu gitu. Yang untuk sayur-sayurannya ya Bu, nah sisanya budget yang lebih banyaknya dialokasikan untuk belanja protein hewani gitu. Oke, Bu Tiara mungkin boleh kali ya Bu dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Afif. Ini Bapak Afif ya? Ada bapak-bapak juga loh di sini. Saya bapak satu anak nih. Gimana cara kita ayah juga tahu dan peka akan kebutuhan keluarga dan bisa alokasinya? Bisa ikut mengalokasikan gitu Ibu Feti. Jadi selama ini Ibu bisa sharing gitu suaminya Ibu Feti itu gimana sih tentang pengelolaan ini? Apakah cuma cukup ngasih uang, terus yang ngelola full Ibu Feti, ataukah harus suami juga tahu gitu? Karena kadang kan saya juga sharing nih ya sama ibu-ibu yang lain. Ada yang modelnya itu udah dibagiin sama suaminya, diaturin sama suaminya, dan dia cuma terima uang jajan, uang beli-beli apa gitu. Ada juga yang full dipegang sama ibu-ibunya. Nah ini kalau Bu Fatira sendiri tuh selama ini semuanya dibikin sama Bu Feti atau berdua dengan suami. Kira-kira kontribusinya dari suami Ibu Feti sendiri itu seperti apa?
Gimana Bu yang terakhir itu? Yang terakhir kepotong. Ya, jadi gimana sih cara ayah ini jadi ada yang tanya nih di sini ada bapak-bapak canggih ya namanya berarti ya. Bapak Afif Heri. Saya bapak satu anak nih, gimana cara kita sebagai ayah juga tahu dan peka akan kebutuhan keluarga dan bisa ikut bantu alokasiin pengeluaran gitu. Bisa ikut suami Ibu Fatira selama ini gimana sih bisa sharing gitu loh cara budgetingnya. Jadi kan kalau seperti yang aku katakan tadi, untuk penghasilan suami kan aku semua yang megang. Gitu. Nah, tapi untuk budgetingnya kan aku selalu bilang, jadi ini loh aku baru aja beli ini kayak gitu. Jadi selama ini suami Ibu Fati nggak ikut ini dimasukin pengeluaran gitu. Jadi cuma cukup tahu aja gitu ya Bu. Iya, malah sebenarnya sih dia itu nggak mau tahu, pokoknya Oh, gitu. yang penting udah dikerjain semua gitu. Oh, jadi modelnya yang udah aku cari nafkah nih, silahkan dikelola gitu ya Bu ya. Iya. Tapi mungkin ada juga tips dari ibu-ibu yang lain nih, ibu di rumah di YouTube ada yang komen kira-kira selama ini ada nggak sih yang bapak-bapaknya itu juga ikut kontribusi, bikin pengelolaan keuangan gitu mungkin. Ada sambil aku baca ini di YouTube-nya. Iya, mungkin bisa bantu sambil bacain nih, Bu. Kalau misalnya ada yang komen-komen di kolom komen. Tapi sebelumnya boleh nggak sih Bu Tiara dulu yang sharing juga kalau Bu Tiara sendiri biasanya gimana tuh, Bu? Apakah pas suami ikut budgeting atau Ibu Tiara aja semuanya? Semuanya aku. Jadi dari pertama nikah pun semuanya ke aku. Padahal sebenarnya enak kan kayak ada tetangga aku gitu kan sering sharing gitu. Ada yang suaminya tuh karena suaminya itu emang akuntan gitu kan. Jadi kan enak. Jadi gaji semuanya dipegang suami. Misalkan untuk bayar kebutuhan pokok, untuk bayar rumah gitu kan misalkan. Itu ke suaminya semua dan dia cuma kalau misalkan aku mau beli daster dong dikasih uang, aku mau jajan dong dikasih uang gitu kan sebenarnya lebih enak kan dia nggak mikir akan kurang dan kalau kekurangan dipegang kita sih sebenarnya oke kita bisa beli apa-apa cuma nanti kita akan mikir oh ternyata ada yang kurang dan kita tuh yang mikir gitu loh benar-benar kita yang mikir. Nah, jadi Bu Tiara sendiri sebenarnya senang ya Bu kalau misalnya suaminya mau ikut andil dalam Iya, budgeting senang belanja sih. tuh sebenarnya senang ya Bu? Senang apalagi kalau setiap minta itu tinggal dikasih gitu kan ya. Jadi tinggal enak ya Bu, terima bersih gitu, mau apa dikasih gitu. Nih Bu, udah banyak nih Bu yang tulis Iya di nih. kolom komen, mungkin Bu Tiara bisa bantu bacain tuh Bu. Kalau ibu-ibu yang lain, ada nggak kira-kira suaminya yang bantu budgeting gitu Bu? Iya, ini rata-rata nih kebanyakan suami mah pasrah aja pun kalau anggaran yang penting tahu beres dari Ibu Faranisa. Kayaknya belum ada yang nulis gitu semuanya dipegang suami. Oh, kalau aku yang paling ngingetin kalau suami paling cuma ngingetin aja, semua dipegang dia. Belum ada ya yang bapak-bapak yang pegang uangnya. Iya Gitu. belum nih Bu kayaknya. Apa next time kita perlu bikin Panggil ini Kak? Perlu bikin bapak-bapak ya. kelas. Iya, Dulu boleh sih boleh kayaknya ya dulu Bu. aku tuh pernah tanya gitu kan, ikut di kelasnya Mbak Ligrina itu kan. Sebenarnya yang pegang keuangan itu harus bapak-bapak, ibu-ibu, atau dua-duanya gitu kan. Aku pernah tanya gitu kan. Soalnya pernah juga aku dulu ada sih ya kuliah tuh mata kuliahku tuh tentang ini pendidikan kehidupan berkeluarga gitu. Kalau di situ tuh yang diajarin ya emang perempuannya, padahal kan ya enggak juga ya sebenarnya gitu. Terus dia jawab tuh Mbak Winanya jawab gitu. Dua-duanya boleh sih, laki-lakinya boleh, misalkan dua-duanya bikin juga boleh, terus hanya perempuannya aja boleh. Dan itu bukan sesuatu yang perlu dipusingin gitu kan. Tapi ya emang yang paling baik itu ya emang harus dua-duanya yang harus tahu. Jadi sama-sama pusing lah mikirin kurangnya apanya kayak gitu. Jadi nggak melulu bapak-bapak tuh cuma ngasih uang kiranya cukup terus nanti akhir bulan bilang kok bisa habis semuanya ya padahal nggak tahu selama ini kebutuhan itu memang banyak banget dan
Misalkan kayak sekarang aja cabai naik gitu kan, itu kan benar-benar ngaruh gitu. Minyak goreng yang nggak cuma naik tapi ganti harga kan sekarang itu. Dari yang cuma berapa rupiah jadi hampir mau 2 kali lipatnya kayak gitu. Kalau Oke, itu sih dari jadi aku gitu tuh, ya. jadi tadi tuh gitu tuh ibu-ibu di rumah. Kalau dari Bu Tiara dan Bu Feti kurang lebih sama ya. Jadi biasanya tuh yang budgeting nih lebih ke ibunya, buat yang bapaknya Benar. sendiri. Sementara belum ada di bapaknya yang ikut budgeting. Mungkin nanti ibu-ibu ke depannya kalau misalnya ada eh, yang punya pengalaman ternyata bapaknya nih yang budgeting dan malah lebih bagus, boleh tuh ya Bu di sharing by DM ibu-ibu canggih gitu. Oke. Bu, sekarang kan udah jam 8 nih. Mungkin aku pengen bacain eh, sekali ya Bu nih pertanyaan terakhir nih mungkin untuk dijawab sama Bu Ferti dan Bu Tiara juga karena aku juga eh, melihat topiknya yang sangat seru jadi kok oh aku jadi mau join juga nih gitu. Jadi mau tahu juga mau belajar dari ibu-ibu. Kebetulan ada Bu Ferti di sini dan ada Bu Tiara juga. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir yang mau aku tanyakan adalah eh, gimana ya Bu cara mengalokasikan dana darurat untuk pendidikan anak dan kedepannya gitu. Nah, tadi kan kita udah budgeting bulanan nih, kira-kira dari uang bulanannya gimana caranya Bu Tiara dan Bu Feti mengalokasikan uang untuk tabungan dana darurat. Nah, gimana tuh Bu kalau Bu Tiara sendiri? Mengalokasikan Mbak Rizky ya. Iya, Oh, gimana iya. caranya Bu Tiara mengalokasikan dana daruratnya dari penghasilan setiap bulannya nih gitu Bu? Dana darurat ya. Jadi ada berapa persen? Kalau aku ini sih, kalau untuk dana darurat eh, biasanya cuma aku ambil 300.000 gitu. Tapi kadang karena yang namanya dana darurat ya, jadi ya dipakai terus buat darurat gitu. Karena Cuman sering daruratnya ya oh, Bu. oh, karena sering daruratnya gitu. Cuman kalau untuk tabungan emang ada sendiri gitu sih Mbak. Maksudnya eh, emang dulu ada sih rencana berapa persen gitu. Cuman karena kadang sekarang kita kan ada lebih, kadang juga kurang gitu. Jadi ya sebisanya, tapi sebisanya mungkin juga harus nabung setiap bulan gitu. Jadi nggak harus berapa, harus apa? Harus pasti berapa gitu sih enggak. Cuman tetap harus nabung setiap bulannya. Tapi kalau untuk dana Biasanya darurat ya kalau seperti itu. kalau Bu Iya Tiara gimana? nabungnya di awal bulan atau di akhir bulan Bu? Di awal bulan, kalau kalau di akhir bulan nabungnya ke itu jajan. Jadi tabungannya pindah ke budget jajan ya Bu kalau di akhir bulan ya Bu. Oke. Nah, ini kita masih nunggu Bu Fetinya sih. Ini sinyal Bu Feti agak-agak bermasalah nih Ibu-ibu, tapi nggak masalah karena nanti ini akan kita record di YouTube dan kita akan upload ulang jadi Ibu-ibu tetap bisa nonton live YouTube hari ini dan ke depannya di Ibu-ibu Canggih juga akan ada video. Kita akan upload video tentang eh, materi budgeting ini. Jadi nggak perlu nonton live, ibu-ibu bisa nonton di video yang akan kita upload nanti. Jangan lupa ya, Bu, nonton. Oh iya, mungkin di live kali ini juga aku mau ngingetin eh, untuk ibu-ibu, di Ibu-Ibu Canggih lagi ada challenge loh, Bu. Ibu bisa lihat video terakhir Ibu-Ibu Canggih yang tentang parental burnout. Ada challenge di sana dan ibu-ibu semuanya harus ikut. Oke, mungkin nextnya uh, Mom Tiara boleh dikasih tahu terkait form reward ke ibu-ibu yang lagi nonton. Kalau Mom, Bu Halo. Tiara, Iya ya. boleh dijelasin dong Bu, soal form reward untuk bisa jadi Mom of the Month, untuk jadi ibu-ibu terbaik. Nah, itu boleh dong Bu dikasih tahu ibu-ibu di rumahnya. Halo Bu, boleh disampaikan Bu mungkin tentang form reward yang ibu-ibu canggih bisa isi. Halo.
Oke, mungkin Bu Tiara lagi ada sedikit kendala di jaringannya. Kalau gitu aku yang akan kasih tahu ke ibu-ibu di rumah. Jadi ibu-ibu, seperti biasa aku akan kasih tahu kalau di ibu-ibu canggih itu sekarang ada form reward loh Bu. Ibu boleh isi form rewardnya dari link berikut ini. Nanti aku kasih tahu cara ngisi form rewardnya tuh kayak gini. Boleh ditampilkan dulu. Oke, jadi di sini udah ada di layar ibu-ibu form reward. Jadi kalau ibu isi form ini, ibu bakalan berkesempatan untuk jadi mom of the month setiap bulannya dan memenangkan hadiah-hadiah menarik, Bu. Jadi setiap ibu-ibu canggih itu akan ada reward berupa poin. Nah, ini poin bisa ibu kumpulin. Setiap ibu dengan poin terbanyak setiap bulannya akan memenangkan gelar sebagai mom of the month. Jadi formnya nanti tinggal ibu isi, terus klik linknya, terus nanti diklik next. Di situ, setelah diklik next, ibu-ibu bisa isi data-data yang ada di sini. Ada nama, nomor WA aktif, dan asal grup. Oh iya, pastikan ibu udah tergabung di grup WA ibu-ibu canggih ya, Bu. Terus nanti diikutin nih, diisi di bawahnya kegiatan yang ibu ikuti. Itu dari ibu-ibu canggih atau gen glowing. Nanti kegiatannya apa, keterangannya gimana, terus ibu bisa lanjutin dengan mengupload bukti partisipasi berupa screenshot. Oke, terus nanti kalau udah formulirnya disubmit deh. Nah, setiap formulir yang Ibu submit, Ibu akan mendapatkan poin yang nantinya akan kita akumulasikan nilai poinnya di akhir bulan, dan ibu-ibu dengan nilai terbesar berhak menjadi mom of the month dan memenangkan hadiah dari ibu-ibu canggih. Ya, tahu. Tuh. Sebentar lagi. Oke, nah ini ada Bu Feti. Bu Feti udah bergabung lagi bersama kita. Bu Feti, mungkin aku mau nyampein pertanyaan terakhir nih, Bu, dari ibu-ibu tadi. Ini pertanyaannya gini Bu, kira-kira kalau Bu Feti sendiri gimana sih Bu caranya mengalokasikan dana untuk tabungan gitu, Bu? Untuk budget nabung setiap bulannya tuh gimana Bu? Budget untuk nabung dana darurat. Halo Bu, kedengaran nggak ya Bu suara aku Bu? Oke, ternyata Bu Fetinya lagi ada kendala jaringan nih Bu-ibu. Oke, kalau gitu mungkin aku akan balikin lagi ke Mom Tiara. Mom Tiara, halo Bu Tiara. Halo, halo. Oke Bu, kayaknya diskusi kita malam hari ini sampai sini aja kali ya Bu. Bu Tiara, mungkin aku kembaliin lagi acaranya ke Bu Tiara untuk barangkali Bu Tiara bisa kasih closing statement ke ibu-ibu yang ada di rumah sekaligus langsung tutup acaranya. Boleh Bu? Kalau ibu-ibu canggih yang ada di rumah, kita udah selesai nih ya untuk tema kali ini, cara budgeting belanja bulanan di bawah 2 juta. Jadi di sini tadi Ibu Feti udah ngasih trik-triknya dari gimana sih cara mengelola keuangan agar tidak melebihi dari pendapatan. Jadi kita setiap mau belanja, kita harus ingat akan pendapatan kita tuh berapa sih, kayak gitu. Terus tadi juga ada banyak pertanyaan dari bapak-bapak juga kan, dari juga ada trik-triknya dari Ibu Feti gimana kalau misalkan gimana caranya untuk nggak tergoda sama diskon-diskon cantik seperti itu. Ada juga pertanyaan gimana kalau misalkan pengeluaran itu tiba-tiba lebih besar daripada pendapatan. Tadi Bu Feti ngasih tips nih agar suami istri itu saling bahu-membahu cari tambahan dari yang cari ikan. Tadi kan Ibu Feti suaminya cari ikan, terus Bu Feti juga jualan es atau jadi influencer di YouTube ataupun di Instagram seperti itu. Jadi terima kasih untuk ibu-ibu canggih yang sudah mengikuti YouTube Live kali ini. Aku ingetin untuk bisa mendapatkan juga kita ada reward ya Kak ya, untuk ada giveaway untuk ibu yang mengupload keseruan acara selama kita YouTube Live. Jangan lupa untuk mention Ibu Feti Ira di @feti_ira36 dan juga @ibu-ibu canggih. Akan ada
kepada Ibu yang paling seru untuk sharing acara ini akan ada hadiah dari Ibu Canggih. Seperti itu ya Mbak Rizkia ya. Iya, betul, Bu. Nah, sampai jumpa di YouTube Live Ibu Canggih yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.